nama saya Faradila Vika Fahrona Azizi, NPM 18111000047. Saya akan menjelaskan apa itu corona, gejala-gejala virus corona, dan siapa saja yang rentan terkena virus corona, dan cara pencegahannya. Mari kita bahas. Apa itu virus corona? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan sampai kematian. Berasal dari mana virus corona? Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Pada akhir Desember 2019, virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan. 1. Hidung beringus. 2. Sakit kepala. 3. Batuk. 4. Sakit tenggorokan. 5. Demam. 6. Merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan radang paru-paru, disebabkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan gejala seperti 1. Demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap radang paru-paru. Yang kedua, batuk dalam lendir. Yang ketiga, nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Siapa saja yang rentan terkena virus corona? 1. Orang lanjut usia atau lansia. Salah satu kelompok yang paling rentan terinfeksi virus corona adalah orang lanjut usia, berusia 60 tahun ke atas. Mengapa? Karena seiring bertambahnya usia seseorang, tubuh akan mengalami berbagai penurunan akibat proses penuaan, mulai dari menurunnya produksi hormon, kepadatan tulang, hingga kekuatan dan fungsi organ tubuh. Kemudian, sistem imun sebagai pelindung tubuh pada lansia tidak dapat bekerja dengan maksimal layaknya saat masih muda. Akibatnya, sulit bagi orang lansia untuk melawan berbagai macam bakteri atau virus penyebab penyakit termasuk terinfeksi virus corona atau COVID-19. Yang kedua, orang dengan riwayat penyakit tertentu. Penyakit tidak menular sebagian besar bersifat kronis, artinya tidak terjadi secara perlahan dan dapat menetap dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya berlangsung lama, penyakit kronis juga menyebabkan kondisi kesehatan penderitanya menurun secara bertahap, sehingga rentan terinfeksi penyakit termasuk virus corona. Yang ketiga, tenaga medis di rumah sakit. Kelompok orang yang rentan terinfeksi virus corona berikutnya adalah tenaga medis di rumah sakit, termasuk dokter dan perawat. Bagaimana tidak, mereka diharuskan untuk bersinggungan langsung dengan pasien yang terinfeksi virus corona. 4. Anak-anak. Hai guys, balik lagi sama saya Faradila dengan kakak saya Jelita Dinda Aziza. Kami akan membahas bagaimana upaya pencegahan virus corona. Masyarakat Indonesia sedang menghadapi wabah corona atau COVID-19.
Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah tidak menambah korban dengan cara tidak menyebarkan virus tersebut. Menurut kakak, bagaimana sih cara pencegahan virus corona? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona. Yang pertama, jangan menyentuh muka, mengucek mata, apalagi dalam keadaan tangan kotor. Kenapa kak? Karena ketika tangan kita kotor, kita tidak tahu bakteri apa saja yang berada di tangan kita. Yang kedua, gunakan masker untuk penyebaran virus corona. Jangan menggunakan masker lebih dari 1 hari karena bakteri-bakteri dapat berkembang di dalam masker, dan gunakan masker sesuai dengan standar rumah sakit. Menjaga jarak dengan mereka yang sakit maupun tidak. Kenapa harus jaga jarak? Karena untuk menjaga tetap aman dari jangkauan virus corona, jarak yang dianjurkan sekitar 0,5 sampai 2 meter. Yang keempat, waspada di dalam keramaian dan saat menggunakan barang bersama, karena kita tidak mengetahui bakteri apa saja yang berada di barang tersebut, seperti pegangan tangga, gagang pintu, handphone, dan lain-lain. Yang kelima, jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan secara menyeluruh selama 20 detik. Yang dikatakan secara menyeluruh yaitu telapak tangan, sela-sela jari, dan bawah kuku. Yang keenam, hindari jabat tangan dan bisa menggantikan dengan melambaikan tangan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Dan yang terakhir, tidak kalah penting, yaitu menjaga kesehatan tubuh kita dengan memakan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan jangan lupa minum air putih setiap hari.